Baik, kita masuk ke sifat reologi dari emulsi. Ya, reologi kita sudah bahas ya, merupakan sifat aliran yang erat kaitannya dengan viskositas dan perubahan viskositas. Ada Newtonian, plastis, plastis, dan dilatan, beserta efek tiksotropik dan lain-lain ya, anti tiksotropik. Maka di sini kita akan melihat bahwa emulsi itu memiliki sifat reologi. Ya, di sini ada kaitannya ya paling berkaitan yaitu dengan viskositas. Ya. Nah, ada 4 hal yang ketiga di antaranya itu hubungannya dengan viskositas atau sifat alir. Nah, yang pertama ya konsentrasi fase dispers ya. Ketika kita merubah konsentrasi dari fase dispers di emulsi tadi, maka ternyata dapat terjadi ya secara umum dapat terjadi perubahan sifat alir dari sistem tersebut ya. Ketika sistemnya sangat encer atau fase dispersnya berada kurang dari 5%, maka ternyata sistem tersebut menunjukkan sifat alir Newtonian. Tetapi ketika kita naikkan hingga lebih dari 5% ya batasnya, maka ternyata sistem tersebut memiliki sifat alir ya, emulsi tersebut pseudoplastis. Dan ketika terus kita tingkatkan kadar fase dispersnya, ternyata malah menjadi sifatnya plastis gitu. Lalu untuk ukuran partikel, ukurannya semakin kecil, maka luas permukaan semakin tinggi, viskositasnya semakin tinggi viskositas dari sistem tersebut. Yang ketiga, distribusi ukuran partikel, distribusi semakin sempit, maka viskositasnya cenderung lebih tinggi dengan catatan jumlah yang sama ya perbandingannya. Lalu konsentrasi zat pengemulsi, maka ketika semakin tinggi zat pengemulsi yang kita tambahkan, viskositas sistem tersebut akan semakin tinggi. Analoginya atau ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, lihat di situ ya, ada emulsi ya. Ketika kita lihat kadar fase dispersnya berdasarkan berbagai macam konsentrasi ya, dari yang paling kecil hingga paling tinggi, semakin naik gitu ya panah-panahnya, maka kita bisa lihat bahwa konsentrasi terendah memberikan sifat air Newtonian. Ketika kita tingkatkan di batas 5% ke atas, sifat alirnya berubah menjadi pseudoplastis, kemudian kita tingkatkan lagi semakin tinggi, maka sifat alirnya dapat berubah menjadi plastis gitu ya. Tentunya ini harus dilakukan percobaan di laboratorium ya teman-teman, tidak bisa digeneralisir, tapi secara umum kita bisa jumpai perubahan sifat alir dari suatu emulsi gitu ya. Dan ini perlu dicek kembali ketika teman-teman membuat suatu emulsi, maka perlu diperhatikan juga evaluasi dari sifat alir emulsi yang teman-teman buat. Nah ya. Lalu yang kedua, viskositas. Kita tadi sudah belajar mengenai evaluasi dari frekuensi dan distribusi ukuran partikel. Maka ketika teman-teman mendapatkan ukuran partikel yang relatif seragam, ya, ketika kedua A dan B ini jumlahnya sama, yang A itu frekuensinya lebih seragam, artinya dia mengumpul di sedikit rentang ini ya frekuensi, dan yang B ini lebih terdistribusi merata. Nah, ternyata ada pengaruhnya bahwa pada jumlah yang sama, partikel dengan distribusi ukuran yang lebih sempit, yaitu yang A, karena hanya sekian distribusinya, yang paling banyak ya, sedangkan ini hanya bisa, itu cenderung memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan yang B. Itu. Ilustrasi yang selanjutnya, jumlah emulgator yang kita tambahkan ya. Kalau yang hijau itu emulgator, kita tambahkan ke dalam suatu sistem emulsi, maka semakin banyak jumlah yang ditambahkan, maka viskositas sistemnya akan semakin naik. Selanjutnya juga pengecilan partikel ya. Pengecilan partikel dispers ini terus menjadi semakin kecil ya, menyebabkan luas permukaan dari sistem fase dispers ini menjadi semakin tinggi, sehingga ternyata setelah diukur hal ini berkaitan dengan naiknya viskositas ya. Viskositasnya akan semakin naik. Nah, itulah beberapa sifat reologi yang dapat kita pelajari dari suatu emulsi. Oke. Nah, bahasan terakhir yaitu sistem emulsi. Sistem emulsi, sistem emulsi. Saya bahwa kalau kita membahas suatu emulsi pasti seperti ini kan, dari kita membahasnya. Tapi ada satu emulsi yang sifatnya bukan cair dalam cair, tetapi semi padat.
Ya, bentuknya sudah di antara cair dan padat. Ya, contohnya ada lotion, yang ini lotion ya. Kemudian di sini ada krim, ya. Di sini ada ointment, ya salep. Nah, ini ada krim, ada lotion, ada ointment, salep, ada pasta, gitu ya. Lalu ada apa namanya nih? Ini apa saya lupa namanya ya? Lotion padat apa ya? Oke, oh ya lotion padat. Nah, dari keseluruhan hal ini ya, ini merupakan gabungan antara satu atau lebih dari berbagai macam fase. Ada yang fase padat dicampur air, ada yang padat dicampur minyak, ada yang cair dicampur air ya, dicampur dengan minyak ya. Dan ketiganya ini mohon maaf, keseluruhan yang ada di sini gambar-gambar ini merupakan tadi ya gabungan antara sifat-sifat atau dua fase tadi ya, 2 atau 3 fase gitu. Tapi di sini lebih ke 2 fase ya. Kita lihat ini kalau teman-teman mau ambil gambar ini ya, saya ambil di buku Martin. Nah, dan ini juga kalau untuk sistem emulsi yang semi padat itu lebih sering digunakannya adalah untuk keperluan topikal. Nih ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada lotion yang ini saya kasih panah, ini lotion, ini krim, ini pasta ya. Pasta. Ini apa namanya? Salep. Yang pasta tuh yang ini ya, contohnya odol. Ini lotion tapi yang padat ya. Nah, pertanyaannya adalah yang manakah yang merupakan suatu emulsi? Yang merupakan suatu emulsi adalah yang ini di dalam kotak ya. Ini merupakan suatu emulsi yang di kotak ini. Ya, ada O per W lotion, ada O oil on water cream, ada water on oil cream, ada water on oil ointment, ada absorption base. Nah, tapi yang banyak kita temui adalah yang nih, ya tadi OW, WO gitu. Nah, untuk cara membacanya adalah yang bagian air itu adalah yang ini. Ini bagian padat yang bawah, ini adalah bagian yang berminyak. Nah, ini adalah emulsifier. Artinya apa? Kalau teman-teman lihat overwhelation di situ, contohnya ya, overwhelation di situ adalah porsi dari emulgator, ada sekian porsi dari krim, minyak, dan ada sekian porsi dari air, gitu. Oleh karena itu kita dapatkan lotion yang sifatnya oil on water. Kenapa? Karena waternya jauh lebih banyak dibandingkan dengan oilnya ya, karena oil dan emulsifiernya cuma sekian. Ini kan ya, oilnya berbanyak. Ya, di sini juga kita bisa lihat oil on water cream ya. Nah, ketika semakin banyak fase semakin berkurang persentase dari zat cair, maka kita dapatkan perubahan konsistensi menuju lebih padat gitu ya. Bukan lebih padat, lebih tidak cair gitu. Maka di sini sudah masuk ke sediaan krim. Krim di sini masih oil on water karena oil di sini kurang dari water yang ini ada di kelompok ini ya. Ini oil on water cream, ini oil on water lotion. Kemudian water on oil cream, kita lihat hari ini. Ya, W per O cream karena oil di sini lebih banyak dibandingkan waternya sehingga malah justru waternya yang terdispersi. Kemudian ointment ya salah. Nah, ini apalagi di sini ya karena water di sini hanya seuprit yang ini dibandingkan dengan oilnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan sistem emulsi dari sediaan semi padat ya, karena ada dua macam, ada water dan oil di sini yang distabilkan dengan emulsifier ya, yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini beberapa contoh sistem emulsi khusus yang kaitannya dengan semi padat tadi ya, jadi tidak melulu sediaan cair gitu ya, kayak minyak ikan gitu-gitu, itu tidak selalu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, lotion, krim, ya, ini saya potong dari lingkaran ini, saya potong hanya bagian yang ini emulsi saja, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bagian air, bagian minyak, dan bagian emulgatornya, ya, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, kita bisa lihat di situ ada lotion, ada krim, dan ada pasta, ya. Enggak, kalau yang pasta ini enggak masuk deh. Oke, ini harusnya ointment, salepnya, salep. Kalau pasta itu nanti hubungannya dengan
zat padat ya yang terdispersi. Nah, artinya dari lotion, krim, dan salep ini itu semakin rendah kadar air yang dimiliki, maka konsistensinya akan semakin pekat ya, dan ada perubahan penyebutan ya. Lotion ini yang paling tinggi kadar airnya, kemudian krim yang apa namanya semakin rendah kadar airnya, tapi belum serendah salep ya. Kalau salep yang paling rendah gitu ya. Nanti semakin lagi ada pasta ya. Jadi kisarannya batasnya kalau nggak salah 50%. Oke, kadar minyaknya secara terbalik malah semakin tinggi ya, karena memang dari dua macam ini ya, fase ini, minyak dan air yang didispersikan oleh emulsifier. Kayak kalau lotion minyaknya rendah, kalau krim semakin tinggi, dan salep itu jauh lebih tinggi lagi. Oleh karena itu nanti teman-teman yang ingin menformulasikan suatu sediaan semi padat ini bisa melihat bahwa mempertimbangkan ya, oh saya pengen yang gampang dicuci, maka buatlah lotion gampang dicuci dengan air ya. Oh saya pengen yang lama di kulit, nggak mudah hilang, ya buatlah suatu salep gitu ya. Jadi ini merupakan sistem emulsi semi padat. Ya, ini contoh aja. Nanti untuk lebih rincinya teman-teman akan pelajari di mata kuliah teknologi sediaan farmasi. Oke ya. Oke baik, mungkin seperti ini saja, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.